Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ambarsari, NPM 1711070105, semester 6. Di sini saya diberi tugas judul makalah faktor dan kondisi yang mempengaruhi spiritual out. Saya dari kelompok 4 dan dosen pengampunya Ibu Gustiana MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual bagi anak usia dini. Menurut Samsu Yusuf, ada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi perkembangan keadaan spiritual anak, yaitu faktor pembawaan atau intelektual dan lingkungan eksternal. Adapun penjelasannya yaitu pengertian spiritual adalah dari bahasa Latin spiritual yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan oleh kebudayaan, perkembangan, pengalaman hidup. Kepercayaan dan ide-ide kehidupan spiritual juga memberikan suatu perasaan dan hubungan dengan internasional, hubungan antara diri sendiri, internasional, hubungan antara orang lain dengan lingkungan sekitar. Faktor pembawaan atau internal. Secara hakikat, perbedaan manusia dan dengan binatang adalah manusia mempunyai fitrah beragama, oleh sebab itu manusia disebut juga dengan Homo erectus. Fitrah beragama ini tidak memiliki kapan manusia tersebut itu berada dalam dilahirkan dari zaman yang masih primitif sebagai modern, bahkan sejak Nabi Adam sampai akhir zaman mempunyai setiap anak yang lahir dari rahim orang tua yang baik ataupun jahat bawaannya secara koordinat serta manusia memiliki kepercayaan hidup suatu. Yang dua, faktor lingkungan atau eksternal. Fitrah beragama mempunyai salah satu potensi yang memiliki kecenderungan untuk perkembangan kearahan yang baik untuk manusia. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang melainkan tidak ada faktor luar eksternal yang turut serta mewarnai pertumbuhan dan perkembangan setiap individu serta mewarnai manusia menginginkan potensi beragama setiap anak berkembang ke arah yang lebih baik. Di sini lingkungan yang dimaksud menurut Samsu Yusuf 1990 yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Tentunya dalam hal ini orang tua menjadi orang yang paling bertanggung jawab kepada anaknya dalam menumbuh perkembangan kecerdasan beragama pada anak. Para orang tua diberikan tanggung jawab untuk membimbing anak dan potensi keagamaan anak sehingga diharapkan akan terbentuk kesadaran beragama, religiusness, dan pengalaman agama, religious experiment dalam diri anak-anak secara nyata dan benar. Yang tiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga, karena hampir setengah hari anak menghabiskan waktu bersama teman dan guru di lingkungan sekolah. Tentunya segala sesuatu yang ada di sekolah dalam kaitan beragama, fitrah agama dalam diri anak, maka guru wajib mengajarkan anak memiliki kepribadian yang mantap dan akhlak yang benar. Jika anak salah, guru wajib mengajarkan kepada anak dengan ilmu yang baik, dengan ilmu agama Islam, dan memahami ilmu-ilmu yang lain, yang namun bukan berarti perkembangan kecerdasan beragama hanyalah menjadi tanggung jawab guru agama saja, melainkan juga
menjadi tanggung jawab guru bidang studi lain dengan cara tetap menyiapkan nilai-nilai agama kepada anak dan seluruh proses pembelajaran mengajar setiap hari kepada anak tersebut. Yang C. Lingkungan masyarakat. Menurut Samsu Yusuf, lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosial kultural yang secara potensi berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Kecerdasan spiritual adalah pada awalnya sekitar permulaan abad 20-an. Kecerdasan intelektual atau IQ pernah menjadi isu besar untuk memecahkan persoalan logika bagi anak usia dini. Strategi dalam berbagai tingkat kecerdasan. Kecerdasan ini suatu yang memberikan tingkah laku kepada anak secara kompak, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan usaha menyesuaikan suatu kesulitan permasalahan hidup mereka. Menurut Marsha Sinatra, di dalam Saveria, kecerdasan spiritual adalah kemampuan seorang bagaimana dapat membantu semua kegiatan yang dilakukan dengan senang hati kepada orang tua dengan ikhlas. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah kemampuan anak yang sempurna dan dari perkembangan awal budi atau memiliki hal-hal yang baik atau akhlak yang baik, memiliki tujuan hidup yang jelas, juga mendorong untuk berpikir yang lebih mendalam, terang dalam hidup, menjelaskan hal-hal yang benar bagi mereka, memberikan arahan yang benar, dan komitmen. Yang B. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual bagi anak usia dini. Kecerdasan spiritual secara fitrah dimiliki oleh manusia dan setiap anak. Namun ada kalanya suara hari itu tertutup atau tidak berkembang. Inilah yang dikatakan tidak cerdas secara spiritual yang disebabkan terpelanggungnya kecerdasan spiritual bagi anak. Disebabkan terpelanggung sehingga mengakibatkan kegagalan atau efektif terhadap setiap anak. Prinsip-prinsip hidup. Secara umum, kecerdasan yang terlambat oleh kondisi terbagi menjadi 7 jenis. Hal ditemukan oleh Ginzar. 1. Prasangka. Kondisi yang pertama, prasangka tindakan seseorang sangat tergantung dengan alam perkembangan. Misal, masing-masing dalam istilah mengenal prasangka baik. Dalam prasangka negatif, zauzan prasangkanya yang dapat membelingkan perkembangan kecerdasan spiritual adalah prasangka negatif. Namun demikian setiap anak diberikan kebebasan untuk memilih respon sendiri. Ia bertanggung jawab terhadap tugasnya, ditimbulkan dari pemikiran dia sendiri. Kedua, prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup yang berhasil sebagai tindakan manusia, yaitu beragama. Prinsip hidup dianut dan dinyatakan itu telah menciptakan berbagai tipe pemikiran. Tujuannya masing-masing setiap orang terbentuk suatu prinsip yang berbeda atau yang dianutnya. Yang ketiga, pengalaman hidup atau kejadian-kejadian yang dialami juga sangat berperan dalam menciptakan pemikiran seseorang, sehingga membantu suatu paradigma atau melekat di dalam pemikiran seseorang. Paradigma itu dijadikan sebagai sebuah tolak ukur bagi dirinya sendiri untuk mengukur nilai lingkungan terhadap anak. Yang keempat, kepentingan dalam prioritas. Mengawali penjelasan ini, Allah menjelaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran bahwa manusia perlu memperhatikan sesuatu yang telah terjadi, dilakukan sebagai pembelajaran. Jika baik akan ditinggal, jika baik
pada hari esok, tetapi apabila buruk untuk diperbaiki di kemudian hari. Kepentingan tidak sama dengan prioritas. Yang kelima, sudut pandang. Melihat suatu dari sudut pandang saja dapat kemudian dengan mudah mengambil suatu kesimpulan terhadap sudut pandang tersebut. Nah, di sini adalah kesimpulan. Spiritual merupakan sumber motivasi yang memiliki kekuatan terdahsyat dan merupakan landasan yang diperlukan untuk anak memungsikan intelijen, IQ dan emosional atau intelijen secara tertinggi. Manusia dalam Islam telah dijelaskan bahwa setiap individu yang baik dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Anak dilahirkan dengan membawa kecerdasan spiritual yang tinggi, akan tetapi faktor keluarga, lingkungan yang dapat membedakan mereka dalam kehidupan potensinya. Sekian penjelasan makalah saya dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.